Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari, NIM 2020161042, kelas 4B Seni Pertunjukan mata kuliah Kepramukaan, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Faktor pendidikan kepramukaan: 1. Dasar dan tujuan pendidikan. 2. Pendidikan anak atau peserta didik. 3. Lingkungan pendidikan. 4. Pendidikan karakter dan sistem among. Pendidikan kepramukaan. Faktor ini terdiri dari 6, yaitu A. Faktor tujuan, adanya tujuan yang ingin dicapai. B. Faktor pendidik, adanya tenaga pendidikan. C. Faktor peserta didik, adanya peserta didik, tersedianya material ajar atau kurikulum. D. Faktor alat pendidik, terbentuknya metode ajar. E. Faktor metode pendidikan, adanya kondisi situasi lingkungan pembelajaran yang kondusif. F. Faktor lingkungan, adanya keadaan pendidikan terhadap lingkungannya. Tujuan pendidikan. Dasar pendidikan artinya ilmu ini mengkaji tentang apa saja yang mendasar yang harus dipahami seorang calon pendidik atau pendidik ketika dia ingin mengajar peserta didiknya. Manfaat dari mempelajari ilmu pendidikan yaitu membantu memecahkan masalah dan perencanaan secara konvensional pendidikan Indonesia, dan untuk membentuk Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti dikendalikan oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Secara umum, pendidikan umum merupakan upaya mengembangkan keseluruhan kepribadian seorang manusia dalam kaitannya dengan masyarakat, lingkungan hidup, dengan tujuan agar peserta didik memiliki wawasan yang menyeluruh tentang segala aspek kehidupan serta memiliki kepribadian yang utuh. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985, tujuan pendidik yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mengembangkan manusia yang seutuhnya. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani dan jasmani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang akan diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Pendidikan anak usia dini merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada perletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 perkembangan, yaitu agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial dan emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai dengan kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini, seperti yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD, atau menggantikan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009. Ada 2 tujuan yang diselenggarakannya pendidikan anak usia dini, yaitu tujuan utama membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa. Tujuan penyertaan untuk membantu menyampaikan anak kesiapan belajar akademik di sekolah sehingga dapat mengurangi usia putus sekolah dan mampu bersaing secara sehat di jenjang pendidikan berikutnya. Lingkungan pendidikan adalah faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek pendidikan dan berbagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial menurut
Kunario tahun 1999 halaman 62. Salah satu gagasan beliau adalah Trisentra pendidikan. Ada 3, yaitu 3 pusat pendidikan yang menerapkan bahwa pendidikan berlangsung di 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiganya memiliki peran di dalam proses pendidikan serta saling mengisi dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Umum, fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai pendidikan yang optimal. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik dan diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Metode penerapan pendidikan karakter dilakukan dengan 3 metode, yaitu pemahaman, pembiasaan, dan keteladanan. Salah satu manfaat yang dirasakan yaitu membentuk karakter siswa. Hal ini dikarenakan dengan pendidikan karakter bisa menjadikan siswa lebih mandiri, maju, dan bertanggung jawab. Selain itu juga menciptakan siswa dengan kepribadian yang tangguh sesuai dengan identitas bahasa Indonesia itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.